Lalu apa alasan kita tidak bergantung kepada Rabbul Alamin? Sudah Maha Perkasa, sayang banget sama kita, dan ia tahu masalah kita sedang berhadapan dengan siapa, apa penyakit kita. Mungkin sebelum kita sekarang masih dalam kondisi demam, belum swab, Allah tahu apa penyakit dalam diri kita pada hari ini. Kita tahu kalau kita swab positif kah atau negatif kah misalnya, Allah tahu. Lalu kenapa lucunya kita mengandalkan si A, si B, si C? Hati kita bergantung sama dokter A, dokter B, dokter C. Berobat ke dokter itu bagus. Nabi kan wala tadaw bil haram, berobatlah. Tapi hati ini jangan bergantung kepada manusia. Berikhtiar itu bagus, insya Allah dapat pahala. Tapi hati bergantung kepada Rabbul Alamin, yang apa? Yang Maha Perkasa. Dan ketika ia Maha Perkasa, ia bisa menyembuhkan. Dan kalau ia tidak menyembuhkan kita, itu karena hikmah, karena ada opsi yang lebih bagus buat kita. Kenapa? Karena ia Maha Perkasa dan Maha Penyayang bagi kita. Jadi kalau kita sakit dan Allah nggak sembuhkan, itu karena ada opsi yang lebih bagus buat kita. Kita sedang masalah uang, aduh kayaknya tinggal seminggu lagi nih Ustaz. Hari ini kita jobless, kita berusaha nggak diterima. Kenapa nggak bergantung kepada Rabbul Alamin? Ia Maha Perkasa. Lalu ia sayang sekali dengan Anda. Dan kedua, dia tahu sekarang Anda sedang jobless. Allah tahu. Salah satu tafsir ayat ini, kata Imam Mujahid, yakni hina taqumu haitsu ma kunt. Maksudnya alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri dimanapun Anda berada. Berdiri dimanapun Anda berada. Dan itu juga tafsir Qatadah. Berdiri, duduk, wa ala halatika. Dan Allah tahu apapun kondisi Anda. Jadi di antara ulama mengatakan ini maknanya umum. Seperti Imam Qatadah, Imam Mujahid. Dan mereka di antara nama-nama besar para ulama tafsir klasik. Jadi udah Maha Perkasa, udah sayang banget sama kita, dan tahu. Ya Allah minta cuman, bertawakal dong, bergantung kepada aku. Minta kepada aku. Doa kepada aku. Kerjakan perintahku. Jauhi laranganku. Ini semua data saya tahu semua. Semua data kita tahu. Al-Azizur Rahim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Tahu jamaah sekalian. Lalu Allah tahu innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang jadi masalah cuma satu, kita nggak ke Allah. Kita nggak bertawakal kepada Allah. Kita nggak al-luju' ilallah. Kita nggak mendekat kepada Rabbul Alamin. Kita sibuk berharap sama makhluk A, makhluk B, makhluk C. Kita berharap sama seorang expert di bidang itu, seorang pakar. Silahkan ke pakar. Tapi hati ini jangan bergantung sama dia. Karena dia nggak memiliki kehidupan. Saya punya teman, dia punya penyakit di jantung, dan dia sedang ditangani oleh salah satu dokter jantung yang bagus. Lalu ada appointment di sebuah tanggal, lalu dihubungi sama susternya bahwa mohon maaf nggak bisa dokter Fulan ada seminar di luar, seminar internasional tentang masalah jantung. Oke, nggak bisa, kita reschedule ya. Iya, reschedule. Akhirnya di hari itu dokternya berangkat. Beberapa waktu kemudian dia dapat kabar dokternya meninggal. Meninggalnya kenapa? Serangan jantung. Dokter jantung berangkat ke seminar jantung internasional lalu wafat karena serangan jantung. Dan itulah manusia. Hati Anda bergantung kepada manusia? Ya nggak bisa. Dan ini buat kita semua, termasuk yang bicara.
Karena kita sangat mudah untuk bergantung ke A, bergantung ke B, bergantung ke C. Padahal yang punya kekuasaan dan keperkasaan itu bukan manusia. Al-Aziz Ar-Rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Rabbul Alamin. Jadi salah satu yang lahir dari rahim muraqabah adalah tawakal kepada Allah. Itu poinnya. Jadi kalau kita benar-benar merasa diawasi, Allah melihat kita, Allah tahu semua gerak-gerik kita, maka itu akan melahirkan sifat dan sikap ketergantungan kepada Rabbul Alamin. Makanya masih ingat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ini bab yang sedang kita bahas, ini induknya semua amalan-amalan hati, rahimnya seluruh amalan-amalan hati. Dan diantaranya dalam ayat ini, tawakal kepada Rabbul Alamin, tawakal kepada Rabb. Kita bergantung. Kan itu ada, kalau manusia bisa jadi dia berkuasa, tapi nggak mutlak. Oke, dia berkuasa atas bidang kita, berkuasa dalam masalah kita, tapi bisa jadi dia nggak sayang sama kita, nggak dibantu. Dia punya power, sebenarnya dia tinggal sign aja, lalu masalah kita beres. Menurut manusia gitu ya, menurut manusia. Padahal semua itu taufik dan hidayah dari Allah. Tapi kan orang berpikir dengan sebenarnya dia tinggal sign aja, dia tinggal tanda tangan, suruh panggil staffnya. Tapi kenapa masa nggak dia nggak sayang sama Anda? Jangan kan sayang, kenal aja nggak? Kenal nggak? Ada yang punya kekuasaan, punya power, punya keperkasaan dan sayang sama kita, tapi nggak ngerti masalah kita apa. Nggak ngerti masalah kita. Itu punya sahabat, orang nomor 1 di pelabuhan. Terus kita minta tolongin saya dong, saya ini mengandalkan Anda. Kata dia, Anda gak usah khawatir, saya akan bantu Anda. Antum gak usah khawatir, Anda akan bantu antum. Tapi yang jadi masalah, problem antum bukan dalam masalah pelabuhan. Antum nih punya masalah di Empedu sama Batu Ginjal. Terus gimana saya bantu? Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu ini masalahnya apa. Kalau ingin kapal berlabuh, saya siapin tempat gratis deh. Kalau mau bongkar muatan, saya siapin gratis buat antum. Kita teman lama. Tapi jadi masalah antum ini gagal ginjal sama Batu Empedu. Terus gimana dong? Nggak ngerti, nggak tahu. Sedangkan Rabbul Alamin, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Beliau tahu, dia Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Subhanahu wa taala. Wa jalla wa ala. Tapi kita tidak bergantung kepada dia. Kita nggak mengingatnya. Kita hanya mengandalkan A, mengandalkan B, mengandalkan C. Ada yang mengandalkan suaminya, ada yang mengandalkan istrinya, ada yang mengandalkan orang tuanya, bergantung sama orang tuanya. Udah. Ada banyak. Ada bergantung sama temen kecilnya, sahabatnya. Apalagi sekarang lagi bagus posisinya. Udah nempel terus, lupa sama Allah. Padahal yang tahu gerak-gerik dia Allah. Yang tahu gerak-gerik dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang Allah muliakan, muraqabah akan melahirkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menghasilkan keyakinan bahwa Allah bisa lakukan apa saja yang Allah inginkan. Maka tugas kita adalah bergantung kepada Dia.